Ya seperti yang Mas Ozan tadi, Mas Bedi sampaikan tadi itu, bisnis jilbab yang sangat menggurita. Jangan sampai itu ya, pengertian terbalik itu jadi tren itu ya. Betul. Yang katanya punya uang di kantong 11.000 triliun. Itu sampai ini bahwa kabur uangnya jamaah itu sampai triliunan. Zaman Covid ya, Le? Iya betul. Sekarang itu kan banyak ya, entah itu perbankan, entah itu perhotelan dan sebagainya. Mereka itu menjadikan Islam apa ya, untuk menutupi hal-hal yang bobrok. Tapi nyatane akeh-akeh saiki jilbab iki impor. Kok Cina wi piye peran serta pemerintah iki maksudnya iki mempengaruhi apa ora? Pengusaha-pengusaha kita, pengusaha-pengusaha UKM dan IKM ini ya, itu dapat orderan dari dari perusahaan-perusahaan yang besar, istilahnya beli curah kan, tanpa branding, balik lagi ke Indonesia sudah ada brandnya sendiri. Ya berarti kan sekarang kita paham kan bahwa kalau kita mau bisnis kita benar, besar dan berkah, ya harus paham dua-duanya tadi ya. Kan tadi rumangan Pesen lah. Pesen Lek. Oh bayar ono, Pak. Terus tak ngebes. Ya, ya intinya itu. Jadi kita tidak hanya memanfaatkan brand syariah sebagai daya tarik dari bisnis kita, tapi juga kita memastikan. Itulah pentingnya kita memahami kita sebagai seorang muslim ya. Ya, sekali lagi kita sebagai seorang muslim itu punya standar, sebagai pengusaha juga punya ilmu, skill pengusaha. Nah, dua-duanya itu kan ya bisa ditinggalkan. Gitu. Tapi aku menarik karo sing contohnya kayak mau jilbab kayak mau ya. Enggak suka pecel ya? Enggak, jilbab itu gue pecel guyonan. Oh iya. Iya jilbab. Jilbab memang kan setiap 1 bulan itu satu wanita beli satu kan. Itu dari data di rata-rata lah. Di rata-rata itu kan omsetnya gede banget. Sing mulai dari penjahit kan mau Indonesia. Terus sing mulai saka bahan bakune. Tapi nyatane akeh-akeh saiki jilbab iki impor. Kok Cina wi piye peran serta pemerintah iki maksudnya iki mempengaruhi apa ora? Ya emang ya faktanya datanya menunjukkan bahwa yang dikelola oleh dalam negeri itu sekitar 25% industri jilbab itu ya. Jadi dari kebutuhan pasar yang begitu luar biasa ternyata hanya 25% yang itu dikelola dalam negeri, termasuk UMKM dan sebagainya. Ada yang jahit, ada yang pemasaran, ada yang buka toko dan sebagainya. Nah 75% kemana? Dari impor ternyata. Nah ini kan juga sangat disayangkan, potensi pasar yang begitu besar tapi tidak dimanfaatkan untuk kaum muslimin yang itu ada di Indonesia yang jadi konsumennya. Nah ini jadi problem juga. Kaum muslimin yang buat bukan ya, orang muslim. karena mungkin orang-orang di luar Islam itu memandang ini segmen market gitu loh, yang menggiurkan. Yang menggiurkan. Nah, seperti itu. Tapi saya punya fakta menarik Mas Bayu. Jadi saya punya teman ini ya, teman di IKM ya. Beliau usahanya itu adalah garment. Salah satu produknya adalah jilbab dan juga masker itu. Nah, yang paling menarik itu yang pertama kasusnya beliau itu waktu Covid dulu itu, beliau itu dapat orderan 1 minggu sekali harus mengirim 200.000 pak masker. Nah, ke Cina. Ke Cina. Jadi ekspor ke Cina. Ekspor berarti ya. Ekspor ke Cina. Jadi beliau itu 200.000 per minggu ekspor ke Cina. Nah, yang lucu ketika beliau itu ada acara waktu itu diundang sama Gubernur Jatim ya. Ada di Surabaya. Bu Kofifa. Betul. Lalu waktu itu kan semua pesanan dibagiin masker gitu ya. Nah yang aneh ketika diambil begini kan, masker kok ini. Loh, berarti mari kok Cina dikirimnya ke Indonesia. Betul. Itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua, jilbabnya ternyata sama gitu loh. Jadi dia itu secara tidak sengaja ketika Lebaran kumpul reuni keluarga kan,
Nah, ada salah satu saudaranya dia itu datang yang namanya gini ya. Kalau yang namanya orang produksi barang itu kan pasti niteni ya bahasanya. Ya, Pasti paham, apalah. Produk saya itu seperti apa nih. Nah, sampai diolah ternyata itu sama. Loh, lagi produkku padahal ini tak ekspor loh ini. Jadi menariknya ternyata walaupun produksinya itu di dalam negeri, ternyata dikirim ke luar, balik lagi ke dalam negeri. Di rebranding atau gimana? Betul, banyak sekali seperti itu. Jadi banyak sekali ternyata pengusaha-pengusaha kita, pengusaha-pengusaha UKM dan IKM ini ya, itu dapat orderan dari dari perusahaan-perusahaan yang besar, istilahnya beli curah kan, tanpa branding, balik lagi ke Indonesia sudah ada brandnya sendiri gitu. Ini kan sangat miris sekali faktanya gitu. Betul. Realita menyedihkan kan. Ya, Tapi Islami toh itu. Islami apa? Ora? Mangan gedang itu lama. Mergo iki tak bayar. Ya, kalau kita melihat Indonesia itu kan tulang punggung itu sebenarnya bukan perusahaan-perusahaan besar, tulang punggung penyerapan tenaga kerja dan sebagainya kan UMKM sebenarnya. Jadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di Indonesia itu cukup besar, UMKM itu punya peranan besar kan itu ya. Tapi ya itu kebijakan dan lain sebagainya juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana penyerapan tenaga kerja dan berkembangnya UMKM itu di negeri ini. Itu istilahnya pembahasan yang tidak bisa dipisahkan dari kondisi UMKM di Indonesia ini, yang memang juga nyasar ke brand-brand syariah itu tadi ya. Jadi itu sangat menarik bisnis Islami itu ya. Jadi memang kalau kita sebagai seorang muslim ya harus memahami itu, mulai dari input sampai processing, output itu sudah memenuhi kaidah-kaidah Islam atau belum. Nah, bisa ngerti kita ini sudah memenuhi kaidah-kaidah Islam atau belum dari mana coba? Dari mana? Ya dari tadi itu. Dari aturan Islam tadi itu. Nah, yang ngerti ini aturan Islam dari mana? Kita harus belajar dulu. Nah, itu. Maka pentingnya kita tolabul ilmi. Nah, ya, itu yang belajar. mau tak tanyakan. Terus ngajinya di mana? Ngaji di mana-mana ya. Di mana? Penting jangan nonton MCK pokoknya aja. Nah, itu yang mau tak tanyakan. Jadi kan akeh to wong saiki iki ngomong meroket tibake kebalikane, ora daftar. Daftar apa? Daftar sing kuwi lho. Apa? Wakil lho. Karena belum cukup umur, tibake kebalikane. Nah, kok jangan-jangan nak dhewe ngomong titik-titik bisnis Islami, titik-titik bisnis Islami, kok jangan-jangan bisnis sampean gak Islami. Jadi perlu iki sing podcast ke depan nih perlu. Apa? Jadi kita itu belajar bisnis Islami mulai dari nol sampai ndok kan ngono. Ora ndok. Gara sampean bisnis bebek. Mulai dari nol sampai menjadi bisnis yang Islami. Perlu itu. Betul. Biar nggak omong-omong toh. Iya no. Setelah kita tadi ngobrol ya panjang kali lebar, jadi kita butuh sebuah kesimpulan dari obrolan tadi. Bisnis Islami itu sebenarnya apa gitu? Simpulannya apa Pak? Kesimpulannya apa? Oke, kalau kita simpulkan ya ternyata bisnis Islam itu adalah bukan sekedar bisnis yang produknya halal. Bukan itu aja. Ternyata ada beberapa poin. Yang pertama, kita harus pastikan dulu kalau kita itu ingin memiliki bisnis Islami, yang pertama itu harus produknya harus halal dulu. Yang pertama. Setelah bisnisnya produknya halal. Terus yang kedua, itu harus diperhatikan juga modalnya juga harus halal juga. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, harus akad-akadnya harus juga diperhatikan juga, apakah akad-akadnya itu ada yang menyalahi peraturan-peraturan di dalam Islam atau tidak. Akadnya harus sah gitu ya. Transaksinya. Betul. Terus yang berapa tadi? Keempat. Itu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Setelah itu selanjutnya harus bebas dari gharar, riba dan maisir. Baru yang terakhir itu harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Artinya sama seperti yang kita bahas tadi itu ya. Jadi tidak boleh sampai merugikan salah satu pihak. Jadi seperti itu. Gampang ngono kok Mas. Gampang diucapkan. Gampang diucapkan. Contohnya apa saya? Contohnya kayak mau gue pecel. Ya, itu tadi ya prinsip-prinsip bisnis Islami kan itu. Tapi gini Pak ya, orang yang menerapkan ada ya
UMKM atau perorangan yang dia punya bisnis menerapkan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah Islam itu dalam bisnisnya, tapi bisnisnya nggak berkembang gitu ya, betul. nggak berbunga-bunga, nggak berkembang-bunga, nggak besar. Ya, Kalah dengan badan kita. Nah, sedangkan ada juga orang-orang Muslim mungkin atau di luar Islam itu yang konvensional aja wes kan itu, tapi bisnisnya bisa besar. Itu apa kira-kira? Kau nggak menarik bisnis Islami kan itu? Jadi ini sangat menarik sekali Mas Dedi ya. Jadi banyak sekali teman-teman itu mulai sadar ya, pengusaha-pengusaha mulai sadar akan pentingnya kita itu menjalankan bisnis sesuai dengan paten-paten dari Islam, ya kan seperti itu. Maka itu ternyata ketika kita itu sudah mempelajari fikih-fikih muamalah, aturan-aturan bisnis dalam Islam, ternyata tidak cukup Mas. Karena kalau kita itu ingin usaha kita itu benar, besar dan berkah, itu kita tidak hanya cukup belajar fikih muamalah saja. Jadi yang saya paparkan tadi tidak cukup seperti itu saja itu. Karena kalau seperti itu kita tidak akan pernah bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang ada di luar sana. Sebagai contoh yang saya sampaikan tadi itu Mas Bayu ya, teman saya yang IKM tadi itu ternyata itu keuntungan jauh lebih besar orang-orang yang ada di Cina sana kan, karena dia itu tidak produksi, tinggal balikkan lagi makelari ya, bisnis makelar kan gitu, malah lebih besar keuntungannya. Maka dari itu Mas Bayu, sebagai seorang pengusaha sebagai seorang pengusaha, maka kita tidak hanya wajib belajar fikih muamalah saja, kita juga wajib belajar ilmu bisnis. Strategi bisnis. Bukannya strategi Mas, kita harus belajar keuangan dari situ. Ada banyak yang harus kita pelajari, sehingga ketika kita itu menjalankan usaha kita secara benar. Misal contoh, jenengan itu usahanya adalah jualan bakso tadi itu. Tapi bukan bakso babi ya. Bukan. Jualan bakso. Seharusnya kan di tempat yang keramaian. Tapi ini jualan bakso di dalam rumah, terus tidak ada satu penanda sama sekali bahwa Mas Juan ini jualan bakso. Kira-kira mau laku dari mana gitu loh. Online apa Pak? Ini nggak dipasarkan enggak, dan sebagainya enggak. Ojo dibahas saiki Pak, gak seru. Nah, betul. Jadi maka dari itu kita bukan hanya wajib. Nah, kita tidak hanya wajib belajar fikih muamalah, tapi juga wajib belajar ilmu bisnis supaya usaha kita itu benar, besar dan berkah. Ya berarti kan sekarang kita paham kan bahwa kalau kita mau bisnis kita benar, besar dan berkah, ya harus paham dua-duanya tadi ya. Ada fikih muamalah, ada ilmu bisnis ya. Saya pernah lihat salah satu konten di YouTube itu menarik, bahwa ternyata ilmu bisnis itu juga sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ternyata gitu loh. Nah, ternyata beliau itu kan sebelum diangkat menjadi nabi juga menjadi pedagang, menjadi bisnis. Dan ternyata bagaimana ilmu-ilmu bisnis juga dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, gitu. Jadi kadang kita jangan sampai memisahkan itu. Maksudnya ada fikih muamalah, ada ilmu bisnis kita full nyari di ilmuwan-ilmuwan atau dari pebisnis di luar Islam. Padahal di Islam juga sudah dicontohkan ternyata. Salah satunya apa? 4 sifat itu. Sifat Rasul apa? Sidik, amanah, tablik, fatona. Sidik, amanah, tablik, fatona. Itu ternyata ilmu bisnis. Sidik itu percaya, yang jujur kan itu. Nah, itu kan trust ya. Jujur itu kaitannya dengan branding ya. Kalau kita mempelajari ilmu branding kan itu adalah nilai apa yang kita tawarkan kepada konsumen kan itu. Dari diri kita, bukan sesuatu yang kita lebih-lebihkan, bukan sesuatu yang istilahnya dimanipulasi, tapi nilai tawar diri kita yang kita sampaikan pada konsumen, sehingga konsumen itu percaya pada diri kita kan, sehingga memunculkan sifat amanah, dapat dipercaya dan lain sebagainya. Termasuk juga yang tablik tadi, menyampaikan kan marketing itu, bagaimana Rasulullah berdagang kan juga melakukan marketing, hingga akhirnya di fatona itu cerdas. Kalau cerdas itu yang tadi kaitannya kita mau melihat peluang dan lain sebagainya. Maka seorang pebisnis itu juga harus cerdas, bagaimana analisis usahanya, bagaimana melihat peluang tren syariah yang begitu besar tapi tidak mengambil peluang itu. Nah, itu kan berarti kurang cerdas kan gitu.
Ya, sebenarnya itu bisa kita temui juga di diri Rasulullah dan para sahabat. Maka ini menarik sekali, kita berbicara tentang bisnis, bicara tentang muamalah, itu sudah ada contohnya semua gitu loh. Betul. Nah. Dan ini saya malah jadi teringat salah satu teman saya di Jogja, Mas. Jadi salah satu teman saya di Jogja itu, beliau itu ketika tahu ternyata Rasulullah sudah mencontohkan ilmu bisnis yang begitu luar biasa ya, akhirnya beliau itu mencoba buka warung dengan cara meniru strategi dagangnya Rasulullah. Jadi beliau memakai di tokonya dikasih brand toko murabaha. Nah, itu salah satu akad dari murabaha itu adalah jual beli yang mana dikasih lihatkan modalnya berapa, dijual berapa. Akhirnya kan konsumen teredukasi, oh ternyata si pemiliknya toko itu untungnya sekian, untungnya sekian. Dan dari itu, setelah itu pelanggan-pelanggan yang awalnya datang itu akhirnya langganan semua gitu, karena yakin bahwa orang ini pasti jujur. Ya, itu kan jujur, amanah itu tadi ya. Betul. Nah, menarik itu. Oke, Lur, hari ini sangat menarik obrolan kita terkait bisnis Islami ya. Kita bisnisnya ngalor ngidul, faktanya ngalor ngidul, tapi ini mencerdaskan ya. Mencerdaskan juga menginspirasi, dan fakta-faktanya pun otentik yang kita sampaikan tentunya. Jangan lupa di like video kita, di share biar banyak orang yang terinspirasi dan tercerdaskan, dan juga di subscribe channelnya Titik Terang Institute. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.